Halo guys, selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Bagus Saifullah. Saya dari Sekolah SMK Negeri 4 Kedal. Oke, sebelum masuk ke dalam isi dari video ini, kalian tahu nggak sih guys, apa itu konflik? Lebih tepatnya deskripsi secara singkat tentang konflik. Jadi, konflik adalah sebuah perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hal-hal yang langka, seperti nilai, status, kekuasaan, otoritas, dan lain sebagainya. Di mana tujuan dari mereka bertikai itu tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan saingannya dengan kekerasan atau bahkan dengan ancaman. Akan tetapi ingat, hidup tidak selalu memerlukan konflik. Presiden kita yang keenam, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, pernah berkata dalam suatu quotes-nya, yaitu tidak harus selalu ada konflik dan perang, bisa saling bersahabat, menaburkan kasih sayang, maka bangsa sedunia akan hidup makin tentram dan damai. Itulah salah satu quotes yang harus kita ingat, bahwa hidup tidak melulu atau tidak selalu berhadapan dengan suatu konflik. Sebisa mungkin hindarilah konflik tersebut. Oke, tanpa panjang lebar, mari simak videonya dan enjoy for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan bab potensi konflik dan solusinya. Yang beranggotakan Nas Aliandra Dwi Kiraman, Bagus Saifullah, Hidremovic Stefanov, Yusuf Pramono. Oke, pengertian. Pengertian konflik dan penyebab dan solusinya. Konflik secara etimologi berasal dari kata kerja Latin yaitu con yang berartinya bersama dan figure yang artinya benturan dan bertabrakan. Secara umum konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi pertentangan atau pertikaian baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan komunitas. Nah, konflik dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi, dengan dibawa sertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial. Konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya. Konflik hanya akan hilang bersama dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik dan integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Kemudian jenis-jenis ada 7. 1. Konflik pribadi. 2. Konflik agama. 3. Konflik rasial. 4. Konflik antar ras. 5. Konflik sosial. 6. Konflik politik. Dan konflik internasional. Kemudian contoh konflik. Konflik berpotensi menyebabkan bentrokan individu maupun kelompok, seperti pada konflik yang terjadi di Papua. Ada beberapa akar masalah yang menjadi penyebab konflik itu menjadi berkepanjangan, seperti status politik integrasi Papua ke Indonesia, kesejahteraan warga asli Papua, kegagalan pembangunan sejarah negara boneka Papua belum selesai. Kemudian selain itu ada juga beberapa konflik yang dulu pernah terjadi di Papua, yaitu tragedi Wamena Oktober 2000, kasus Wasiaf Juni 2001, peristiwa Wamena April 2003, tragedi Universitas Cendrawasih Maret 2009, tragedi Vania Desember 2014, demonstrasi besar-besaran tolak rasisme pada tahun 2019, pembunuhan pendeta Zanambani. Lanjut. Oke, penyebab. Dari berbagai macam konflik tersebut kita ambil salah satunya. Contohnya, yaitu demonstrasi besar-besaran tolak rasisme pada tahun 2019. Kasus asrama Papua, Surabaya. Kerusuhan yang pecah di Manokwari dan sejumlahnya daerah lain di Papua bukan tanpa sebab. Semua berawal dari aksi protes terhadap dugaan persekusi dan rasisme yang dilakukan oleh organisasi masyarakat dan oknum aparat terhadap mahasiswa Papua di Malang, Surabaya, dan Semarang. Ormas disebut mendatangi asrama mahasiswa Papua dipicu insiden dugaan perusakan bendera merah putih di asrama tersebut.
di Surabaya, Jawa Timur 16 Agustus 2019. Namun, juru bicara Aliansi Mahasiswa Papua Surabaya, Berling Iwao, telah membantah penghuni asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya melakukan hal itu. Ormas mengepung asrama mahasiswa Papua di Surabaya hingga malam hari. Polisi meminta agar massa membuatkan diri dan membuat laporan jika memang ada penistaan terhadap simbol negara. AFP hendak mengadakan demo di depan Balai Kota Malang, namun aksi demo yang disebut untuk memperingati 57 tahun perjanjian New York itu tidak berizin. Polisi menyebut saat memberikan surat pemberitahuan, perwakilan mahasiswa Papua tidak menyampaikan secara terus terang agenda demonstrasi tersebut. Nah, untuk solusinya ada beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan konflik tersebut. Di antaranya adalah memperbaiki asrama Papua menurut Lenis. Pemerintah akan merenovasi asrama-asrama mahasiswa yang berada di kota-kota besar maupun di daerah terpencil. Ia menyampaikan ada sekitar 1.600 lebih mahasiswa Papua yang menempuh pendidikan tinggi di seluruh tanah air dan perlu mendapatkan fasilitas serta sarana dan prasarana yang baik. Membangun asrama itu ya mungkin ada asrama perempuan juga yang rusak dan sebagainya. Itu nanti kita bangun sesuai musyawarah. Ucap Lenis di rumah dinas wali kota Surabaya, Selasa. Selain itu, asrama-asrama tersebut juga bakal dilengkapi dengan fasilitas olahraga dan fasilitas umum lainnya yang dibutuhkan mahasiswa. Nanti Kementerian Dalam Negeri kesepakatan pertama untuk pembinaan ke depan, ucap Lenis. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana guys videonya? Menarik bukan? Jadi dapat kita simpulkan bersama bahwasanya konflik itu dapat bermunculan dari mana saja dan akibatnya sangat luar biasa. Jadi sebisa mungkin selama kita hidup jangan sampai kita mendapati konflik-konflik yang terlalu besar, dan khususnya untuk Indonesia mungkin kedepannya bisa untuk lebih meminimalisir konflik yang terjadi, dan semoga kedepannya Indonesia menjadi lebih damai, sejahtera, dan aman. Oke, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian guys. See you.